Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita masih akan mendengarkan firman Tuhan tentang Satrio Piningit dan 7 guru dipinjami tanda ajaib dan mujizat. Ini sesi yang ke-20. Kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Wahyu 5 ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Terima kasih. 7 tanduk, kemudian 7 mata, 7 roh Allah yang tumbuh pada anak domba yang telah tersembelih. Ya. Jadi 7 tanduk, 7 mata, itulah 7 roh Allah, itu tumbuh pada anak domba yang telah tersembelih. Itu menunjuk para utusan yang diutus ke seluruh muka bumi. Kalau dikatakan ke seluruh bumi, itu berarti ke kurang lebih 200 negara. Bapak Ibu sungguh Tuhan, ya. Hal tersebut tentunya suatu pelayanan misi yang maha berat untuk dilaksanakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, diutus ke seluruh bumi, ya, dengan kondisi cuaca, iklim, suhu apapun yang berbeda. Kemudian makanan, minuman, dan segala sesuatunya, penduduknya, masyarakatnya, warganya yang berbeda. Bapak yang kasih Tuhan, itu tentu sesuatu yang sangat berat. Oleh sebab itu dikatakan para utusan itu bagaikan 7 tanduk. Ya. Kalau menurut Daniel pasal 7 ayat 24. Mari kita baca Daniel 7 ayat 24. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ya, kita tidak fokus di situ, tetapi yang akan kita lihat ya, bahwa tanduk itu bicara tentang raja. Ya, jadi 7 guru malaikat Garuda, para penatua dan para penghulu yang tergabung di dalam hierarki tubuh Kristus, Bapak yang kasih Tuhan, itu adalah raja. Kalau kita membaca Matius 25, maka raja itu juga gembala. Kalau dikatakan raja itu berarti tentunya punya kuasa, punya kewenangan di dalam perkataannya. Bapak yang kasih Tuhan, gembala itu punya karakter kepemimpinan yang penuh kasih dan menyelamatkan, sekalipun dalam lembah bayang-bayang maut, supaya domba-domba gembalaan itu bisa tetap tinggal di rumah Tuhan selamanya. Berarti Tuhan itu memberikan satu kekuatan yang dahsyat untuk melanglang seluruh jagat. Kemudian 7 mata. Mata itu merupakan pandangan, ya. Bukan sekedar mata-mata seperti mata jasmani yang kita miliki, itu juga tentunya menunjuk kepada mata batin,
Tetapi mata batin yang seperti apa? Kita akan baca ya. Bilangan pasal 24. Bilangan pasal 24 kita baca ayat 3 sampai 9. Lalu diucapkannya lah sesanjaknya katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan mendebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ya, ini ucap kata Bileam. Ya, ucap kata Bileam. Padahal Bileam itu kan seorang, kalau zaman sekarang begitu bisa dikatakan dukun, ahli nujum, ya, orang yang punya makrifat, ya, tetapi bukan dari Tuhan Yesus Kristus. Bileam itu bapaknya, ya, ahli nujum yang berlawanan dengan Musa. Ketika Musa membawa tongkat dan Harun, ya, di mana tongkatnya itu menjadi ular, maka anaknya Bileam, Janes dan Jambres itu juga bisa melakukan. Tetapi kemudian ularnya Janes dan Jambres itu ditelan oleh ularnya yang muncul dari tongkatnya Musa dan Harun. Nah, ini bapaknya. Namun kalau matanya Bileam ini dibuka, Bapak yang kasih Tuhan, maka Bileam itu bisa melihat bagaimana sesungguhnya Israel yang seharusnya pada waktu itu tuh dia tuh dipanggil oleh Balak bin Sifor, Bapak yang kasih Tuhan, ya, yang dipanggil oleh Balak bin Sifor untuk mengutuki, untuk melaknat orang Israel yang sedang melewati daerahnya ketika keluar dari Mesir. Tapi ketika matanya Bileam ini dibuka, ya, dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan, maka dia tuh melihat siapa yang disuruh kutuk itu, dikutuki itu. Tuhan membuka, Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca juga Bilangan 24 ayat 15 sampai 18. Lalu diucapkannya lah sesanjaknya katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Nah, ini tuh kalau mata manusia itu disingkapkan, mendapatkan mata yang muncul dari anak domba yang tersembelih, sekalipun itu Bileam, dia tuh bisa melihat kenyataan yang sesungguhnya. Mari terus dilanjutkan. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang, aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ketika ia melihat orang Amalek, ya, terima kasih sampai ayat 19. Bapak yang kasih Tuhan, kalau Bileam itu yang dipanggil
ya oleh Balak bin Sipor untuk mengutuki Israel. Namun ketika matanya itu dibuka, dia melihat bahwa Israel itu adalah suatu bangsa pilihan yang sangat diberkati Tuhan. Dan Bileam sendiri mengatakan barang siapa memberkati akan diberkati, barang siapa mengutuk akan dikutuk. Dan pada akhir zaman nanti dari Israel itu akan muncul suatu pemerintahan raja kekal. Bapak yang kasih Tuhan, ini yang dilihat Bileam. Sekian ya, kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Nah, nanti yang dilihat oleh hierarki malaikat Garuda atau Satria Pingit dan 7 guru, para penatua dan penghulu, ketika matanya itu sudah dibuka, dia bisa melihat dengan sesungguhnya, Bapak yang kasih Tuhan, maka penglihatannya itu lebih dahsyat dari penglihatan dari matanya Bileam. Sehingga nanti hierarki itu di dalam kegerakan untuk diutus ke seluruh jagat itu bisa melihat dengan tepat, dengan pasti, bukan berdasarkan apa yang pernah dibaca, bukan berdasarkan berita, bukan berdasarkan kata orang, tapi berdasarkan firman Allah dan Roh Kudus dan mata yang sudah dibuka. Nanti akan melihat bagaimana itu zaitun asli. Nanti akan melihat bagaimana kondisinya 200 lebih negara yang dikunjungi, Bapak yang kasih Tuhan, secara tepat dan pasti tanpa kesalahan. Bapak yang kasih Tuhan, itu 7 mata. Kemudian tentang ya 7 roh Allah. Betul-betul para utusan ya, Satria Piningit 7 guru 70 dan 490 atau hierarki itu hidupnya ini betul-betul sudah menjadi bait Allah. Mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terima kasih. Nanti akan terjadi seperti itu ya sampai hari yang ke-6 itu. Firman Allah ya bersabda, jadilah terang, jadilah demikian, jadilah demikian. Jadi nanti roh Allah itu selalu berdampingan dengan firman Allah. Ya, roh Allah dan firman Allah ini akan mewujudkan tubuh Kristus yang sempurna. Sekalipun kondisinya ya belum berbentuk kosong. Kosong itu artinya hampa, tidak ada nilainya. Belum berbentuk kosong, murat marit, amburadul seperti apa. Tapi dengan kuasa Roh Kudus dan firman Allah itu nanti akan terwujud, akan jadi. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, ketiga perkara tadi, tanduk, mata, dan roh Allah itu munculnya dari anak domba yang tersembelih. Artinya dari penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap korban Kristus. Ya, hierarki itu nanti akan memiliki perkara tadi, baik tanduk maupun mata yang lebih dari matanya Bileam, memiliki hidupnya ini menjadi roh Allah dan membangun tubuh Kristus yang tidak berbentuk, namanya pembangunan atau pembentukan tubuh Kristus. Tapi Bapak yang kasih Tuhan, tubuh Kristus itu tidak terbentuk, tidak ada bentuknya dan tidak ada nilainya, dikatakan kosong, hampa. Nah, oleh pergerakan dari para utusan tadi semuanya akan terwujud, Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca Injil Matius pasal 4. Kita baca ayat 23 sampai 25. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Terima kasih. Nanti pada saat melanglang seluruh bumi, kalau tadi dikatakan Tuhan Yesus berkeliling seluruh Galilea, ya. Tetapi hierarki nanti akan melanglang seluruh bumi. Seperti Wahyu 5 ayat 6 itu akan menghadapi umat manusia dari 200 lebih negara itu dengan segala keadaan yang memelas. Bapak yang kasih Tuhan, yang penuh dengan penyakit pada badannya, pada jiwanya, pada rohnya. Badannya sehat tapi jiwanya penyakitan, rohnya penyakitan. Bapak yang kasih Tuhan, penuh dengan kelemahan-kelemahan, penuh dengan kesengsaraan, hidupnya tidak punya pengharapan, ya. Dirasuk setan, ayan itu dikatakan ya di dalam Alkitab sekali jatuh ke air, sekali jatuh ke tanah, ya. Kadang-kadang semangat membara, ya. Maksudnya jatuh ke api, ya, membara, tapi satu saat dingin, seperti tidak punya pengharapan dan lumpuh. Berarti Bapak yang kasih Tuhan, nanti kita tuh akan berhadapan seperti apa yang dihadapi Tuhan. Lah kondisi hierarki itu haruslah seperti Tuhan Yesus Kristus, bukan menjadi Tuhan Yesus Kristus, tetapi memiliki imago Dei, ya. Kembali memiliki keteladannya Tuhan yang penuh kuasa. Bapak yang kasih Tuhan, bukan cuma kuasa. Tuhan menjanjikan 7 perkara, ada kuasa, ada kekayaan, ada hikmat, ada makrifat, kekuatan makrifat, ya, dihormati, penuh kemuliaan, dan penuh dengan puji-pujian. Itu nanti ketika hierarki itu melanglang jagat menjadi utusan. Bapak yang kasih Tuhan, pertama dia itu memiliki, dia itu bagaikan tanduk raja dan gembala. Matanya terbuka lebih dari Bileam. Hidupnya menjadi bait Roh Kudus. Sehingga itu bagaikan Tuhan Yesus berhadapan dengan semua orang yang datang itu semuanya serba bermasalah. Lah, Bapak yang kasih Tuhan, hierarki yang terdiri dari 1, 7, 70, 490 itu harus menyembuhkan semuanya. Bapak yang kasih Tuhan, harus menyembuhkan semuanya. Dan ketika mereka itu nanti sembuh, dipulihkan, mereka akan tahu, ya, bagaimana mereka itu harus berterima kasih bukan kepada yang menyembuhkan, tetapi yang memberikan kuasa kesembuhan tadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Keadaan mereka itu dikatakan, kita baca Matius 9 ayat 35-36. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergelah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Terima kasih. Kalau Tuhan Yesus itu melihat umat manusia yang banyak tadi, ya, ketika dia itu berkeliling ke semua kota dan desa, artinya melanglang semua wilayah Israel pada waktu itu, ya, maka melihat semua orang yang penuh dengan penderitaan tadi, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, mesake banget, Bapak yang kasih Tuhan, dalam sudut pandang matanya Tuhan, ya, mereka itu seperti domba, ya, terlantar, lelah,
seperti domba yang tidak bergembala. Ya, penuh dengan cacat celah, kelemahan dan kekurangan, lelah, terlantar, ya. Seperti domba yang tidak bergembala. Kalau domba itu punya gembala, maka dia dituntun ke mata air yang tenang, ke rumput yang hijau segar. Bapak yang kasih Tuhan, kalau menjalani lembah bayang-bayang maut, Tuhan itu menunjukkan gada dan tongkatnya sampai mereka itu bisa tetap teguh, diam di rumah Tuhan selamanya. Bapak yang kasih Tuhan, nanti ketika hierarki itu melihat semua peristiwa tadi, haruslah tubuh perasaan yang penuh belas kasihan. Ya, umat manusia dari 200 negara itu bagaikan domba yang terlantar, lemah, tidak punya gembala. Bapak yang kasih Tuhan, tidak punya gembala, jiwa mereka itu mau dibawa kemana? Lah pada waktu itulah Bapak yang kasih Tuhan, maka orang-orang yang memang sudah ditetapkan, Tuhan nanti akan mewujudkan 7 penggembalaan, ya, penggembalaan malaikat sidang dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Tuhan mengirimkan utusan yang berkeliling tadi untuk menggembalakan mereka. Bapak yang kasih Tuhan, untuk menggembalakan, dan nanti tentunya akan diatur sedemikian rupa oleh Tuhan, ya, penggembalaan tersebut. Malaikat sang surya dan 7 guru itu harus mampu menjadi gembala dengan contoh siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mampu mengatasi segala kelemahan, penyakit badan, jiwa, roh umat yang datang. Seperti Matius 4 ayat 23 sampai 25 tadi, semua yang datang itu adalah domba-domba yang penuh dengan sakit penyakit badan, jiwa, roh. Mereka itu dikuasai setan, dirasuk, semuanya harus ditolong. Bapak yang kasih Tuhan, bukan kita tuh cuma senang-senang pergi, tidak, tapi melakukan pekerjaan yang berat. Dan saudara, saya beritahu, itu memerlukan juga fisik kita ini harus sehat, harus kuat. Sementara saudara, kita tidak muda lagi, ya, anak-anak kecil sudah menjadi lebih remaja, lebih besar. Namun begitu yang bayi juga lahir. Bapak yang kasih Tuhan, yang bayi lahir lagi, yang sudah dulu masih kuat, sudah semakin lemah kondisinya. Padahal pekerjaan begitu banyak. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ya tentunya tidak lain adalah makrifat. Sehingga semuanya itu bisa bertindak, bergerak, melayani seperti layaknya Kaleb itu. Ya, sekalipun umurnya itu sudah 85 tahun, tapi kekuatannya itu seperti kekuatan orang umur 40 tahun. Bahkan sanggup berperang untuk memperebutkan tanah pusakanya. Itu kalau itu ditulis dalam Alkitab, berarti satu saat harus digenapi terjadi demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Umur kita sudah bertambah. Tetapi Tuhan katakan di dalam Mazmur bahwa burung Garuda itu, ya, Kak Nomake itu menjadi muda kembali setelah dia itu melaksanakan suatu proses, ya, di tempat yang tinggi, tersembunyi, ya, dia melepas seluruh atribut-atribut dari tubuhnya itu, bulunya, cucuknya, kuku-kuku kakinya, semuanya berganti sehingga menjadi muda. Bapak yang kasih Tuhan, lah demikian juga tim Garuda, Bapak yang kasih Tuhan, sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan besar tadi. Karena kalau tidak, Bapak yang kasih Tuhan, kita pergi ke satu daerah begitu saja, iklimnya sudah tidak seperti di Indonesia, lebih panas dari Indonesia.
kita sudah kesulitan. Iklimnya lebih panas kesulitan, iklimnya menjadi lebih dingin dari Indonesia juga kita kesulitan. Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita mempersiapkan fisik ini tentunya untuk tetap sehat. Baik melalui berkat makan minum yang diatur sedemikian rupa maupun melalui makrifat-makrifat yang sudah diberikan untuk membangun badan jiwa roh kita. Bapak yang kasih Tuhan, karena pekerjaan itu besar dan berat. Ya, membutuhkan badan jiwa roh yang kuat. Dan kita akan menghadapi semua manusia dalam kondisi seperti Matius 4 ayat 23 25, seperti Matius 9 tadi. Dan saudara harus menolong menyembuhkan mereka sampai mereka itu dibangun badan jiwa rohnya. Kita akan melihat ya. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, ini yang disebut amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan ya amanatkan kepada para murid supaya mereka itu menginjil ke seluruh muka bumi. Kemudian yang percaya dibaptis diselamatkan, yang tidak percaya katakan dihukum. Mereka itu disertai dengan segala macam tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat. Dikatakan sekalipun mereka itu ya dikirim ular berbisa seperti layaknya Rasul Paulus, tapi tidak akan membahayakan. Sekalipun mereka itu disajikan dengan tipuan ya minuman yang beracun, Bapak yang kasih Tuhan, tidak akan mati karena mereka sudah mempersiapkan diri dengan Wisopanowo, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi semua yang Tuhan sudah berikan, makrifat-makrifat yang sudah Tuhan berikan itu bukan untuk hidup kita sehari-hari. Ketika kita kumpul di pastori setiap saat makanan minuman kita ya kita masak sendiri, Bapak yang kasih. Namun demikian pun harus tetap hati-hati. Apalagi nanti kalau sudah melanglang jagat, semua makrifat yang sudah diberikan jauh sebelum kegerakan itu terjadi, tujuannya supaya mempribadi dan tepat pada saatnya nanti digunakan. Wisopanowo, ketika sudah pergi ke sini, pergi ke sini, itu sudah dibacakan terlebih dahulu dan sudah tinggal memerintahkan, maka semuanya tidak akan membahayakan. Dan dikatakan tadi supaya utusan itu meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Karena Tuhan sendiri ya turut bekerja dan meneguhkan ya firman yang disampaikan utusan tadi dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Itu 2000 tahun yang lalu, Bapak yang kasih Tuhan, dan itu Tuhan katakan firman itu berlaku, aku menyertai sampai akhir zaman. Jadi amanat itu berlaku sampai akhir zaman, Bapak yang kasih Tuhan ya. Kita baca Lukas pasal 24 ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, ini tentang sengsara dan kebangkitannya Tuhan, di mana murid-murid itu ya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Kemudian mereka itu ketika Tuhan sendiri hadir tengah-tengah mereka itu
ditegur. Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Artinya pertumbuhannya itu lamban. Bapak ngasih Tuhan ya. Karena pertumbuhannya itu lamban, sehingga mereka itu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yang dikatakan para nabi itu kan perjanjian lama kalau sekarang. Apa yang disabdakan para nabi, para murid itu tidak percaya sehingga ditegur Tuhan keras. Lah demikian juga kita. Semua yang terjadi atas hidup kita, atas pelayanan kita, atas pewahyuan kita, wahyu itu dituliskan di dalam perjanjian lama yang ditulis para nabi, perjanjian baru yang ditulis para rasul. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita sampai tidak percaya, kita tuh selamban-lambannya orang. Kalau dalam ayat lain dikatakan betapa degil. Degil itu artinya keras kepala. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca tetap Lukas 24 ayat 47 sampai 49. Lukas 24 ayat 47 sampai 49. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, ini seperti tadi sudah saya katakan Matius 28. Tapi ini juga seperti yang dikatakan Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ya, ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga dikatakan kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Menunggu janji Bapa selama 10 hari. Bapak masih Tuhan sampai datang turunnya Roh Kudus yang biasa dikenal oleh kita gereja Tuhan ya 10 hari pergumulan untuk menunggu datangnya Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, mereka itu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, baru mereka itu diizinkan untuk pergi. Bapak ngasih Tuhan. Demikian juga nanti pergumulan 10 hari yang nanti akan dilaksanakan entah kapan, itu merupakan satu waktu, suatu saat atau suatu waktu atau suatu kesempatan seperti yang tadi saya katakan, kesempatan burung Garuda itu untuk menjadi muda. Kesempatan burung Garuda itu untuk melepasi semua atribut-atribut lamanya, bulunya yang lama, cucuknya yang lama, kukunya yang lama, semuanya dilepaskan menjadi wujud yang baru, Garuda yang baru dengan bulu yang baru tumbuh, ya, paruh yang baru, yang kuat, kuku yang baru, Bapak yang kasih Tuhan, dengan cengkeraman yang kuat. Itulah saatnya semua kedagingan itu dilepas dan Roh Kudus masuk full. Hidup kita menjadi bait Roh Kudus sehingga dikatakan itulah ketujuh roh Allah. Itu nanti kegenapannya terjadi ketika Wahyu pasal 5 itu digenapi. Pergumulan Wahyu pasal 5, Bapak kasih Tuhan, ya. Maka Garuda itu menjadi Garuda yang kaenomake, menjadi Garuda yang menjadi muda, menjadi Garuda yang begitu kuat, gagah, perkasa, tangkas. Ya, matanya tajam, lebih tajam dari matanya Bileam, Bapak yang kasih Tuhan. Tanduknya ya punya kekuatan, kuasa di tempat yang maha tinggi, maka mulailah bergerak. Bapak yang dikasih Tuhan, bergerak mewujudkan kegerakan kuda putih. Jadi apa yang diucapkan Tuhan ketika pemberian amanat agung 2000 tahun yang lalu itu nanti akan disempurnakan di dalam amanat Wahyu pasal 10, Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 ketika kita membawa Injil yang kekal melanglang jagat. Bapak yang kasih Tuhan.
Kita akan baca Yohanes pasal 20. Kita baca ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, pada waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan, tapi mereka itu Tuhan mengembusi mereka. Jadi bagian kepala, ya, kepala ini sama Tuhan ditiup. Ya, kalau orang Jawa begitu katanya disuwuk. Ya, disuwuk itu diembusi. Sambil Tuhan mengucapkan, terimalah Roh Kudus. Nah, baru nanti kenyataannya itu terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Bapak yang kasih Tuhan. Dan mereka melayani Tuhan. Kalau dosa seseorang itu, ya, para rasul itu mengampuni, ya mereka diampuni. Tapi kalau tidak diampuni, saking jahatnya, seperti Ananias dan Safira itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya, bukan lagi Panatas tapi Pamungkas. Jadi utusan itu nanti sangat dahsyat. Kita baca yang Tuhan janjikan dan bagaimana itu menjadi satu kenyataan. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Ayat 12 sampai 16. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membandingkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Dan mereka semua disembuhkan. Kalau tadi Matius pasal 5 ayat, maksud saya pasal 4 ayat 23 sampai 25 itu yang dilakukan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar, karena aku pergi kepada Bapa. Nah, ini yang dilakukan para murid. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan menyertai pelayanan mereka ketika mereka itu sudah dipenuhkan Roh Kudus, kan pasal 2. Perintahnya pasal 1 ayat 8, kenyataan kepenuhan Roh Kudus itu pasal 2. Kemudian mereka mulai melayani. Mereka itu sama Tuhan disertai dengan tanda-tanda dan mukjizat. Segala macam penyakit disembuhkan, bahkan tidak usah tumpang tangan, bayangannya saja menyembuhkan. Semua orang yang sakit dari berbagai macam kota-kota itu semuanya disembuhkan. Bapak yang kasih Tuhan, itu yang akan kita song-song. Bapak yang kasih Tuhan, kalau sekarang saudara membayangkan orang pilek saja tidak sembuh, ya, membayangkan orang demam tidak sembuh, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi nanti ketika firman ini sudah digenapi, Bapak yang kasih Tuhan, kita masuk Wahyu pasal 5 menjadi utusan, tentunya dengan persiapan-persiapan, proses-proses yang berat. Kita harus kembali menghafalkan, ya, kunci-kunci hikmat marifat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin ada yang cuma hafal siji, cuma hafal loro, cuma hafal telu, ada yang bisa hafal 5, ada yang bisa hafal 10. Bapak yang kasih Tuhan, masing-masing sesuai dengan kemampuannya, ya. Maka tanda-tanda mujizat itu nanti menjadi nyata dan ada untuk kegerakan besar akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan, kita membaca Kisah Para Rasul 19.
ayat 11, 12. Ini ayat-ayat yang biasa kita baca dulu ya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, oleh Rasul Paulus Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bukan sekedar mujizat-mujizat, tetapi mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan Bapak Ibu Tuhan, sapu tangannya Rasul Paulus itu menjadi rebutan. Bahkan kain yang pernah dipakai itu ya disobek-sobek dibagikan. Ya, kemudian diletakkan atas orang yang sakit. Orang sakit itu sembuh. Yang menyembuhkan bukan sapu tangan, yang menyembuhkan bukan gombal. Ya, tetapi kuasa Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai sarana apapun saja. Kadang-kadang Tuhan menyembuhkan ya dengan orang itu dikasih ludahnya Tuhan, dicampur tanah kemudian diteplok nih ke muka. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kegerakan hujan awal itu penuh dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat. Kita baca Yakobus pasal yang kelima. Ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Terima kasih. Kalau Yakobus adiknya Tuhan Yesus, beda lagi. Dia menggunakan minyak ya sebagai sarana menyembuhkan orang. Jadi orang itu dioles sama minyak oleh Yakobus adiknya Tuhan. Kalau Rasul Paulus ya didoakan, ada yang minta sapu tangan, sobekan kain. Kalau Rasul Petrus dia tumpang tangan, kemudian dia berjalan, bayangannya menyembuhkan orang. Tapi apa yang dilakukan itu ketika masih di dalam keempat Injil tidak bisa. Baik Yakobus, Petrus sama Yohanes itu ya dia mengikuti kemana saja Tuhan itu pergi. Tuhan pergi membangkitkan anaknya Yairus, ya Yakobus, Petrus, Yohanes melihat, oh caranya piye tadi, ya Tuhan Yesus naik ke gunung yang tinggi, dipermuliakan, ketemu Musa dan Elia, Yakobus, Petrus, Yohanes melihat, bahkan ya ngantuk-ngantuk, Bapak yang kasih Tuhan, diajak ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus bergumul sampai peluhnya menjadi tetes-tetes darah. Mereka tertidur, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, namun ketika saatnya tiba, ya masuk kisah para rasul, bukan lagi 4 Injil, tapi kisahnya, ceritanya, historinya para rasul, mereka itu sudah seperti ke-4 Injil tadi, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi ada saatnya, Bapak yang kasih Tuhan. Nah kalau kita berpikir hikmat marifat, kunci sak pirang-pirang raiso popo, saya sengsara ya orang di duit, hikmat marifat itu bukan untuk cari duit Bapak kasih Tuhan, tetapi untuk mempersiapkan kita masuk ke gerakan besar akhir zaman. Nah kalau sekarang ini waktunya sudah dekat, berarti saatnya saudara itu mempersiapkan diri. Namun demikian tentunya ya barang siapa bertelinga mendengar, dia akan melakukan firman Tuhan. Tapi ada juga yang mendengar, punya telinga, mendengar, tapi tidak melakukan. Ya berarti memang bukan jatahnya utusan, Bapak yang kasih Tuhan. Mungkin jatahnya ya penggembira, melok rono, melok rene, Bapak yang kasih Tuhan. Melok senang-senang, tapi berperan. Tidak berperan aktif, berperan sedikit, Bapak yang kasih Tuhan. Itu tergantung bagaimana nanti kita tuh berjuang, bergumul.
Dan yang perlu saudara perhatikan, kalau muridnya Tuhan Yesus Kristus dan pada akhir zaman hierarki 1770 490 itu nanti akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat yang dahsyat. Jangan saudara pikir, jangan kita berpikir bahwa tidak ada musuh. Kita akan baca Ulangan pasal 13. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, jadi bisa saja terjadi, Bapak yang kasih Tuhan, siapa saja itu dikatakan ya nabi atau pemimpi, kemudian dia mampu melakukan suatu tanda atau mujizat. Jangan saudara gampang percaya. Jangan saudara itu gampang percaya. Dikatakan kemudian nabi itu apa yang dikatakannya memang terjadi. Dia punya tanda, dia punya mujizat. Tapi kemudian kalau dia mengajak saudara, mari kita mengikuti Allah lain. Ya, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal. Ya. Mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal. Dan mari kita berbakti kepadanya. Dan kemudian karena tanda dan mujizat tadi saudara diajak berbakti. Yang arahnya mengikuti Allah lain. Mungkin kalau sekarang di dalam Alkitab itu contohnya ya masuk kelompok Wahyu 17. Wahyu 18 itu juga sama-sama gereja. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan ya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Allahmu itu sedang mencoba kamu. Kamu tuh aslinya itu tubuh Kristus atau bukan? Bapak yang kasih Tuhan. Jadi bisa saja terjadi mujizat. Di sini tidak ada mujizat. Di tempat lain ada tanda, ada mujizat. Bapak yang kasih Tuhan. Di tempat lain justru ada tanda, ada mujizat. Kemudian saudara tertarik kepada suatu ibadah, kepada suatu kebaktian. Kan sini dikatakan, mari kita ayat 2 ya, mari kita mengikuti Allah lain dan yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Berarti arahnya kan kemudian kebaktian. Nah, dikatakan pada waktu itu Tuhan itu sedang menguji, sedang meneliti untuk mengetahui apakah kamu itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Artinya apakah kita itu betul-betul tubuh Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, apakah kita ini betul-betul tubuh Kristus? Ya, ayat ini sudah jelas, nanti tinggal dibaca ulang dan saudara mulai berhati-hati. Neng kono jare nek hikmat marifat, ora nek tanda-tanda tidak ada mujizat. Bapak yang kasih Tuhan. Kan banyak orang seperti itu, akhirnya mereka terseret kepada suatu kebaktian yang mengarah kepada Wahyu pasal 17. Ya terlepaslah mereka dari kepala. Artinya mereka itu bukan tubuh Kristus. Mereka tetap selamat sih, mungkin orang halaman atau mungkin orang ruang suci. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca juga Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, jadi Mesias palsu, nabi-nabi palsu itu jangan saudara pikir ya mereka itu tidak bisa apa-apa. Mereka itu dikatakan oleh Tuhan akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Kita belum bisa apa-apa, saudara tidak bisa apa-apa, mereka itu bisa mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Mujizat-mujizat yang hebat.
Dan sekiranya mungkin, Bapak Ibu Tuhan, mereka tuh menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang yang seharusnya masuk tubuh Kristus. Orang-orang yang sudah ditetapkan hierarki. Bisa-bisa disesatkan. Seperti Ulangan 13 tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti Ulangan 13 tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kalau sudah demikian, maka seperti ada surat mengatakan, orang itu berkanjang kepada penglihatan, berkanjang kepada apa yang dikatakan malaikat. Tapi mereka tidak beribadah kepada Tuhan sebagai kepala. Akhirnya mereka itu terlepas dari kepala. Kalau terlepas dari kepala berarti bukan tubuh. Kalau bukan tubuh berarti bukan mempelai. Ya, warga mungkin, keluarga mungkin. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi dalam setiap peristiwa itu Tuhan itu menguji. Kalau saudara itu suka keluyuran ke sana kemari, Bapak yang kasih Tuhan, ya suka keluyuran ke sana kemari, mungkin saudara diizinkan melihat tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat yang hebat. Sementara di sini kata orang miskin mujizat. Di sini tidak ada tanda-tanda. Yang ada cuma proses salib. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian saudara diajak, ayo kita beribadah di sini. Di sini ada tanda-tanda, tempatmu tidak ada kan? Ulangan 13 ayat 1 sampai 3 tadi. Pada waktu itu Tuhan tuh sedang menguji, sedang mencoba. Iki tubuh Kristus apa duduk? Iki calon mempelaiku apa duduk? Kalau memang bukan sama Tuhan ya dilepas saja. Dilepas Bapak yang kasih Tuhan. Karena apa? Tanda-tanda dan mujizat itu ada waktunya. Ada waktunya diberikan kepada para rasul itu. Bukan di dalam keempat Injil, bukan. Keempat Injil mereka bisa menurunkan api dari langit, bisa. Ya, bisa menurunkan api dari langit. Sedangkan yang 70 orang saja bisa menurunkan api dari langit. Artinya bisa mengalahkan setan. Dalam peperangan itu mereka menang. Tetapi sampai kepada tanda-tanda dan mujizat di keempat Injil itu tugasnya Tuhan Yesus. Nah baru di kisah para rasul dan seterusnya itu tugasnya ketika Tuhan Yesus sudah pergi, itu tugasnya murid-muridnya Tuhan. Ada waktunya, ada saatnya. Petrus, Yohanes, Yakobus itu naik ke gunung, ya murid-murid yang lainnya itu didatangi orang yang minta tolong karena anaknya kena ayan. Padahal Tuhannya sedang naik gunung dipermuliakan. Yang 9 didatangi orang anak ya yang dibawa orang tuanya, anak itu terkena ayan, tidak bisa menyembuhkan. Tidak bisa menyembuhkan. Matius pasal 17 itu. Sehingga Tuhan katakan, ada ya sejenis ini hanya bisa diatasi dengan doa dan puasa. Tidak bisa mereka. Lah baru di dalam kisah para rasul, ya tadi saudara melihat bayangannya saja menyembuhkan, sapu tangannya, kain bekasnya saja menyembuhkan. Jadi segala sesuatu itu ada masanya. Ketika belum dilantik, belum ditahbiskan, ya hierarki atau 7 guru itu masih sakarpen dhewe, ya masih maunya sendiri, belum betul-betul menempel bagaikan 7 tanduk dan 7 mata yang timbul dari anak domba yang tersembelih. Itu adanya pada Wahyu pasal 5. Bapak yang kasih Tuhan. Adanya pada dalam Wahyu pasal 5. Lah baru setelah mereka itu diutus. Jadi pengutusan itu pada Wahyu pasal 5. Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu kalau kita ini ditetapkan sebagai hierarki, ya guru, penatua, dan penghulu, saudara mau pergi kemanapun. Kalau Tuhan itu masih menggenggam, ya saudara tidak bisa pergi. Tidak bisa pergi. Karena memang belum diutus. Pengutusan itu Wahyu pasal 5. Kalau itu untuk hierarki. Kalau untuk yang lainnya ya semuanya kan punya tugas sendiri-sendiri. Ya, punya tugas sendiri-sendiri. Bapak yang kasih Tuhan. Punya tugas sendiri-sendiri. Jadi banyak mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu itu punya tanda-tanda yang dahsyat. Tuhan Yesus katakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat yang hebat. Kalau
Mereka itu bukan sekedar mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, tetapi juga menyesatkan orang untuk ikut dia. Sekiranya mungkin ya orang pilihan pun mau diajak, dibawa, Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu saya sering katakan ojo gampang gumunan, ya, ojo gampang gumunan, Bapak yang kasih Tuhan. Ada orang bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan ini, menyembuhkan ini. Di dalam nama siapa? Bapak yang kasih Tuhan. Di dalam namanya siapa? Nanti saudara malah tersesat, disesatkan. Bapak yang kasih Tuhan. Dalam namanya siapa? Jangan sampai saudara nanti seperti Ulangan 13 itu jadi salah. Ulangan Matius 24. Nanggonin dhewe nek maripat tapi dorai sapa-apa e. Wis tak rono wae. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, jangan sampai gampang-gampang disesatkan. Ya. Yakobus, Petrus, Yohanes itu mulai sakti itu setelah KPR 1, KPR 2. KPR 5 baru mereka itu disertai tanda-tanda dan mujizat. Murid-murid lainnya di dalam Matius 17 mereka itu tidak bisa apa-apa. Ayanan saja tidak disembuhkan. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya, Bapak yang kasih Tuhan. Kalau sekarang saudara begitu hebatnya. Nah nanti kan malah do pasang tarif dewe-dewe, ya toh. Malah jadi salah semuanya. Tapi dalam kegerakan besar nanti 1770, 490 itu akan bekerja seperti Tuhan Yesus, seperti KPR pasal 5, seperti KPR pasal 19, seperti Petrus dan teman-teman, seperti Rasul Paulus. Namun demikian ketika kita itu bekerja, Bapak yang kasih Tuhan, Mesias palsu dan Nabi palsu itu juga bekerja. Rebutan jiwa, rebutan pengikut. Mereka itu menyesatkan. Kalau bisa ini kelompok hierarki itu juga mau ditarik. Kok yang kono cuma peserta aja, cuma pengikut, kowe ora iso apa-apa. Rene melu rene tak bayar. Nanti bisa terjadi seperti itu. Di situ kamu kan bukan orang penting toh. Ya kesini, kamu jadi orang penting. Bapak yang kasih Tuhan. Bisa nanti terjadi seperti itu. Karena memang peperangan Wahyu, maksud saya peperangan Kejadian 3 ayat 15 itu saling rebutan jiwa. Yang satu Tuhan Yesus dan kelompoknya merebut jiwa untuk dibawa ke surga, tetapi ular dan kelompoknya merebut jiwa untuk dimasukkan ke neraka. Jiwa itu menjadi rebutan. Bapak yang kasih Tuhan. Lah saudara itu harus pinter, jangan sampai kamu itu cuma karena pamrih sedikit, jiwamu kamu serahkan kepada kebinasaan. Kita baca 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 12. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ya, kedatangan si pendurhaka atau antikris dan antek-anteknya itu adalah pekerjaan iblis huruf besar. Dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, ya, tanda-tanda dan mujizat palsu. Mujizatnya itu tidak membuat saudara itu diselamatkan, tetapi justru membuat saudara itu masuk neraka. Bapak kasih Tuhan terus. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah nanti Tuhan itu sudah memberi jatahnya si pendurhaka yang adalah utusan iblis tadi, ya. Pekerjaan iblis yang dilaksanakan oleh si pendurhaka tadi dengan segala
perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat itu nanti akan diterima, ya, akan diterima oleh orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu orang yang tidak punya iman. Orang yang tidak percaya memang jatahnya mereka. Bapak yang kasih Tuhan, yang tidak percaya akan kebenaran. Kebenaran itu apa toh? Kebenaran itu Tuhan Yesus, kebenaran itu firman Allah. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan suka kejahatan itu menjadi jatahnya pendurhaka yang melaksanakan pekerjaan iblis. Mereka itu disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat. Nah, kalau orang itu yang percaya kepada kebenaran, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan dipelihara di dalam salib sampai mereka itu berkelimpahan di dalam tanda-tanda dan mujizat. Nah, ini ada jatahnya sendiri. Bapak yang kasih Tuhan, saudara jangan salah kaprah, kita jangan sampai salah jalan. Mergo loro ramari-mari, wis diwacakne kunci macem-macem ya ramari-mari. Bapak yang kasih Tuhan, akhirnya salah jalan. Ngikuti si pendurhaka yang melaksanakan pekerjaan iblis. Mereka itu disertai dengan tanda-tanda mujizat, ya, perbuatan-perbuatan yang ajaib dan segala miracle ada di sana. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kita tuh harus pintar membedakan. Kita tuh yang penting tuh mari apa keselamatan. Tuhan Yesus kan sampai katakan, lebih baik kita tuh masuk kerajaan surga dengan satu tangan daripada masuk neraka dengan dua tangan. Lebih baik masuk surga dengan satu mata daripada masuk neraka dengan dua mata. Artinya apa? Mungkin diizinkan cacat, Bapak yang kasih Tuhan, tetapi masuk surga, di surga itu sempurna. Bapak yang kasih Tuhan, di surga itu sempurna. Namun demikian ada saatnya dan kita sedang menyongsong kegerakan besar akhir zaman yang akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat yang hebat. Apa yang terjadi di dalam kisah para rasul pasal 5, pasal 19, Yakobus dan yang lain-lain yang dilaksanakan Tuhan itu nanti akan terjadi dan lebih besar. Karena kita akan diutus ke seluruh muka bumi, ya. Kita baca Wahyu 13 ayat 13 sampai 18. Ini tentang binatang yang keluar dari dalam bumi, berarti nabi palsu, ya. Kita baca ayat 13 sampai 18. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya, jadi arah dari tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat yang hebat itu arahnya penyembahan kepada antikris dan patung antikris. Bapak yang kasih Tuhan, nanti semakin hari itu arahnya ke sana, ya. Arahnya tuh ke sana. Kita baca Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga.
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, nanti pada hari-hari terakhir, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya banyak orang yang telah mengikuti nabi palsu dan antikris, tapi mereka tuh cuma pengikut-pengikut gitu, tapi ya sekti. Mereka bisa bernubuat, mereka bisa melakukan mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan, pakai namanya Tuhan juga. Bapak yang kasih Tuhan, kan repot kita membedakannya. Mereka pakai namanya Tuhan, mereka bukan orang yang tidak pakai nama Tuhan, mereka pakai nama Tuhan. Pakai namamu, namanya Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, tapi Tuhan katakan, saiki aku lagi terus terang ya, aku ki sakjane ra kenal karo kowe, Tuhan katakan gitu. Aku ra kenal kamu. Karena kamu itu ya pembuat kejahatan. Jadi ini kan lingkupnya lebih harus selektif lagi. Kalau yang tadi jelas itu nabi palsu, Mesias palsu, tapi ini bukan orang yang memakai namanya Tuhan. Tapi mereka tidak melaksanakan kehendak Bapa yang di surga. Mereka itu para pelaku kejahatan. Kan sulit membedakannya. Mempelaku kejahatan tapi mereka tuh penuh mujizat, penuh kuasa. Melakukan perkara-perkara yang ajaib. Mereka tuh bahkan ya kita saja tidak bisa bernubuat ya. Mereka tuh bernubuat. Mereka tuh mengusir setan. Pakai namanya Tuhan Yesus lagi. Ya, mengadakan banyak mujizat juga. Dan pakai namanya Tuhan Yesus. Tapi kok Tuhan katakan ya, baru ketika mereka itu datang pada akhir zaman, Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Kamu tuh siapa? Ya, kamu tuh siapa? Aku kan tubuh Kristus. Bukan namanya tidak ada di dalam buku daftar tubuh Kristus. Karena apa? Mereka itu pembuat kejahatan. Jadi orang yang melaksanakan tanda-tanda dan mujizat keajaiban dan bernubuat, Bapak yang kasih Tuhan, itu haruslah orang yang bertobat. Haruslah orang yang tercental, tertancap di dalam sosok anak domba yang tersembelih. Bapak yang kasih Tuhan, yang hari-harinya itu pikul salib setiap hari. Sehingga tumbuh menjadi 7 tanduk, 7 mata, punya mata batin yang terbuka. Ya. Dan hidupnya itu penuh dengan Roh Kudus, bukan roh jahat. Bapak yang kasih Tuhan. Nanti hari-hari terakhir itu semakin selektif. Kita kan tidak bernubuat, kita tidak bisa ngusir setan. Kita tidak mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Tapi mereka tuh bisa. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi mereka juga pintar dalam kejahatan. Ini kan berarti sudah kelompok lain lagi. Yang harus kita waspadai. Ya. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 6 sampai 12. Ini pelayanannya Rasul Paulus di Siprus. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Nah, ketika Rasul Paulus itu keliling ya sampai di Siprus, bertemu dengan seorang Yahudi. Dia tuh ahli sihir, tukang sihir dan nabi palsu, namanya Bar Yesus. Terus ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus. Bapak Yesus Tuhan ya. Dia adalah kawan gubernur. Berarti bukan orang ecek-ecek. Ya, dia orang Yahudi. Tukang sihir, nabi palsu. Bapak Yesus Tuhan, sudah begitu temannya gubernur. Terus yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya.
Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ya, jadi tukang sihir tadi ya berusaha untuk membelokkan, untuk gubernur itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dihardik oleh Rasul Paulus dan Barnabas sehingga dia buta. Lah melihat peristiwa ini, gubernur itu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi nanti kita akan berhadapan dengan tukang sihir. Tukang sihir itu, dan kalau di sini katakan tukang sihir itu orang Yahudi. Namanya Bar Yesus, kalau dalam bahasa Yunani dia namanya Elimas. Mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tukang sihir itu hebat. Bapak Ibu Tuhan ya. Hebat, lebih dahsyat dari murid-murid hikmat marifat yang belum sakti. Bapak Ibu kasih Tuhan, bisa membuat orang bingung, terseret arus. Kita baca Wahyu pasal 9 sebagai ayat terakhir. Kita baca Wahyu 9 ayat 21. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ya, ini Wahyu 19 ayat yang ke-13 sampai ayat 21 itu sudah masuk sangkakala yang ke-6. Ya, ketika kita sudah masuk sangkakala yang ke-6, ahli sihir sejenis Bar Yesus atau Elimas itu juga masih berkiprah. Bapak yang kasih Tuhan. Dan mereka tidak bertobat. Jadi jangan dipikir kegerakan kita itu gampang, saudara melaksanakan pekerjaan Tuhan sambil dipercaya tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, ya, segala macam keajaiban yang Tuhan berikan, miracle, sesuatu yang sangat hebat, tidak ada tantangannya. Ahli sihir itu bekerja, nabi palsu itu bekerja, orang-orang yang memakai nama Yesus tetapi jahat seperti Matius 7 ayat 21-23 itu juga bekerja, saling rebutan jiwa. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Sampai pun sangkakala ke-6 ahli sihir itu tidak bertobat. Kalau saudara membaca kitab Wahyu pasal 21 ayat 8, ahli sihir itu juga tidak bertobat. Itu akan terus menjadi seperti utusan iblis yang menggocoh. Ya, orang-orang yang melayani dalam kegerakan besar akhir zaman. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kita akan menghadapi satu hal yang sangat hebat, berat, dan dahsyat. Namun demikian, sampai pun nanti kegerakan kita itu akan diperangi oleh antikris dan gereja palsu beserta 10 raja yang baru dilantik. Dikatakan anak domba itu akan menang, demikian juga orang yang beserta anak domba. Kiranya saudara tetap setia di dalam lingkup menyatu dengan anak domba, bagaikan 7 tanduk, 7 mata, 7 roh Allah, tidak terpisah dari salib. Kita akan pujikan satu pujian, di atas korbanmu.